Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya M. Hilman Jainuri, SSMM. Saya dosen aktif pada program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Bidang keilmuan yang saya ampu adalah tentang manajemen. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi bidang pengajaran berkaitan dengan PDD UKTPT Sertifikasi Dosen atau Serdos tahun 2026. Manajemen merupakan ilmu sekaligus seni dalam mengelola sumber daya organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sebagai ilmu, manajemen memiliki konsep, teori, prinsip, dan metode yang dapat dipelajari serta diterapkan. Sebagai seni, manajemen membutuhkan kemampuan untuk memimpin, berkomunikasi, mengambil keputusan, membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Di era globalisasi dan transformasi digital saat ini, kemampuan manajerial menjadi kompetensi yang sangat dibutuhkan, baik dalam dunia bisnis maupun pemerintahan, pendidikan maupun organisasi sosial. Metode pembelajaran yang digunakan pada kali ini adalah metode project based learning, yaitu dengan memberikan tugas terkait dengan studi kasus yang ada di koperasi sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pagi ini? Baik. Ya, itu yang diharapkan. Kita sehat, baik juga ya untuk menjalani aktivitas kita pagi ini dalam perkuliahan mata kuliah Koperasi dan UMKM dengan materi kelembagaan koperasi di pertemuan yang kelima. Selanjutnya alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sebelum memulai perkuliahan ini. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran kita pagi ini mendapat keberkahan. Amin. Berdoa disilahkan. Selesai. Ya, sebelum dimulai kita absensi terlebih dahulu ya. Adira Fahrul hadir. Kemarin kemana? Masuk. Anargia Ambar Dewi hadir. Anindya Melani ya. Ari Nur Cahyana sakit. Ada surat keterangan sakitnya? Arifin Putra Anugrah Arifin. Felicia Dwi Mutiara, Fitri Handayani. Baik, pada pagi hari ini kita masuk ke materi kelembagaan koperasi ya, pertemuan yang kelima. Ada yang masih ingat di materi sebelumnya kita bahas apa aja? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Alfian Fauzi. Di pertemuan kemarin itu membahas mengenai dasar dan konsep koperasi. Dalamnya itu membahas tentang asas-asas koperasi, nilai koperasi dan prinsip koperasi, Pak. Ya, betul.
Jadi materi yang sebelumnya itu kita ada pembahasan dasar-dasar dan konsep koperasi ya, yang tadi disebutkan Okta ya, yaitu tentang asas koperasi yang berlandaskan itu kekeluargaan, dan juga ada nilai yaitu keyakinan atau budaya yang dijunjung dalam koperasi tersebut. Selanjutnya itu prinsip. Prinsip itu aturan atau pedoman operasional untuk koperasi yang berjalan. Selanjutnya kita lihat slide selanjutnya. Ya, capaian pembelajaran pada materi ini, mahasiswa itu wajib atau mampu menjelaskan konsep kelembagaan koperasi, mengidentifikasi jenis-jenis koperasi, menjelaskan struktur organisasi koperasi, selanjutnya memahami prinsip-prinsip koperasi, dan yang terakhir itu menganalisis penerapan kelembagaan koperasi di Indonesia. Jadi mahasiswa itu harus paham nih yang poin kelima ini ya untuk materi ini. Ya, pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi berarti badan hukum yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ya, tadi yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya ya. Asas koperasi itu kekeluargaan. Selanjutnya ciri-ciri koperasi. Yang pertama itu dimiliki anggota. Jadi anggota itu berhak sepenuhnya dalam kepemilikan koperasi tersebut. Selanjutnya dikelola secara demokratis. Selanjutnya, koperasi itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan berasaskan kekeluargaan. Slide selanjutnya, jenis-jenis koperasi. Berdasarkan usahanya, terdapat beberapa jenis koperasi. Yang pertama, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produksi, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Nah, nanti penjelasannya di slide-slide berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini yang pertama. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu bergerak di bidang penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman kepada anggotanya. Tujuan dari koperasi simpan pinjam itu membantu kebutuhan modal anggotanya, mengurangi praktek rentenir, meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Ya, di sini apakah ada yang sudah mengikuti koperasi? Belum. Di sekolah ada? Waktu SMK, SMP? Pernah, tapi pernah dengar koperasi itu apa? Nah, tapi belum pernah jadi anggotanya. Nah, sekarang kan di Indonesia ada koperasi merah putih namanya ya. Pernah dengar koperasi merah putih? Ya, barusan saya nyebut soalnya jadi ya, dengar kan? Baik, selanjutnya yaitu koperasi produksi ya. Pengertiannya koperasi di mana yang anggotanya itu merupakan para produsen. Kegiatannya itu seperti pengadaan bahan baku, produksi bersama, pengolahan hasil, penjualan produk, dan contohnya koperasi petani. Ada yang bisa ngasih contoh? Koperasi petani itu seperti apa?
Yang pasti di perdesaan ya, petani. Karena yang bertani itu adanya di desa. Kalau di Jakarta ada petani. Kalau petani ikan hias, itu termasuk petani bukan? Ya, disebutnya petani. Walaupun dia beternak ikan atau dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh kedua, koperasi nelayan. Ada yang bisa ngasih contoh? Nelayan. Nelayan adanya di mana? Ya, di laut. Berarti pangsanya itu para nelayan yang ada di pesisir laut atau di pantai. Contoh selanjutnya, koperasi pengrajin. Nah, ya betul. Kayak di Banten ada suku apa di Banten? Nah, ya suku Baduy. Dia pengrajin dari, di situ ada anyaman apa? Ya, tas anyam ya. Ada tas, terus ada topi ya, topi yang dikelibatin di leher itu termasuk pengrajin yang ada di koperasi produksi. Pak, ini izin bertanya Pak. Ya, silakan. Di slide sebelumnya kan Bapak sempat menyinggung mengenai koperasi merah putih nih Pak. Ya. Nah, menurut Bapak koperasi merah putih itu termasuk koperasi apa sih Pak? Koperasi merah putih, ya bagus. Koperasi merah putih itu pada dasarnya itu termasuk koperasi yang berada di desa-desa ya. Itu langsung dari presiden langsung yang menunjuk koperasi merah putih itu. Nah, dikelola di kelurahan atau desa-desa yang ada di Indonesia. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Nggak ada, kita lanjut ya. Nah, setelah produksi ada juga koperasi konsumen. Yang mana koperasi konsumen itu menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi anggotanya. Produknya itu berupa sembako, alat tulis, peralatan rumah, dan seragam sekolah. Keuntungannya, harganya lebih murah, SHU, sisa hasil usaha untuk anggotanya, kualitas barang terjamin. Pada koperasi konsumen ini, produk yang berbentuk sembako itu biasanya berada di lingkungan rumah sekitar ya. Jadi kayak ada yang tahu sekarang kan warung Madura ya, sudah menjalar kemana-mana ya. Itu mungkin menggunakan koperasi konsumen ini. Siapa yang dekat rumahnya nggak ada warung Madura? Ada semua ya, karena dia udah menjamur ya. Ya, selanjutnya koperasi pemasaran ya. Pengertian dari koperasi pemasaran, koperasi ini didirikan oleh para anggota yang memiliki atau menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memasarkan produk anggotanya secara bersama-sama. Koperasi bertindak sebagai lembaga yang menghimpun, mengolah, mempromosikan, dan menjual hasil produksi anggota sehingga memiliki daya saing dan nilai jual yang lebih tinggi. Sebagai contohnya, misalnya sekelompok petani kopi membentuk koperasi pemasaran. Dengan sekelompok petani ini, dia mengumpulkan hasil panen kopi dari anggota,
melakukan sortir ya, terus dikemas, pemberian merek, dan juga menjual kopinya di kafe-kafe atau di supermarket, atau lebih jauh lagi itu ke pasar ekspor. Selanjutnya membagikan hasil penjualan kepada anggota sesuai kontribusi masing-masing setelah dikurangi biaya operasional. Dengan sistem ini, petani memperoleh harga yang lebih baik dibandingkan jika menjual secara individu atau kepada tengkulak. Ada yang tahu tengkulak itu apa? Nah, ya, pengepul. Selanjutnya, koperasi jasa. Yang terakhir ya, koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha di bidang pelayanan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota atau masyarakat. Koperasi jasa ini berbeda dengan koperasi konsumsi. Kalau koperasi konsumsi menyediakan barang atau koperasi simpanan yang menyediakan layanan keuangan, koperasi jasa memberikan layanan tertentu sesuai bidang usahanya. Tujuan utamanya koperasi jasa adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui penyedia jasa yang berkualitas, mudah diakses, dan biaya terjangkau. Ada yang bisa ngasih contohnya tentang koperasi jasa ini? Saya kasih contoh usaha travel ya. Dia memberikan jasa kepada orang atau masyarakat. Ada lagi contoh yang lain? Jasa meminjamkan mobil, itu termasuk jasa nggak? Ya, masuk jasa. Ada lagi? Nggak ada. Kita lanjut ya. Nah, struktur organisasi nih. Pada koperasi itu, yang paling atas itu rapat anggota, pengurus, pengawas, manajer, dan terakhir karyawan. Kenapa rapat anggota itu ada di atas? Karena rapat anggota itu pemegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi tersebut. Dalam rapat anggota tersebut, di mana pada rapat itu menetapkan kebijakan, memilih pengurus, penetapan SHU, di situ ditentukan oleh para seluruh anggota dalam rapat. Selanjutnya pengurus mengelola koperasi menjalankan keputusan rapat anggota. Pengawas tugasnya ya mengawasi ya, kayak Panwaslu, pengawas pemilu gitu ya. Yang terakhir, manajer mengelola operasional sehari-hari. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kita lanjut ke prinsip koperasi ya. Menurut ICA, ada yang namanya ICA di sini? Nggak ada ya? Adanya OKLA ya? ICA itu International Cooperative Alliance. Nah, jadi menurut ICA ini, keanggotaan koperasi itu berasaskan sukarela dan terbuka. Terus pengelolaannya demokratis, partisipasi ekonomi, anggotanya otonomi dan kemandirian, melakukan pendidikan dan pelatihan, melaksanakan kerjasama antar koperasi, dan kepedulian terhadap masyarakat. Selanjutnya, peran koperasi. Koperasi berperan
dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tadi yang sudah kita singgung ya, selalu mensejahterakan anggotanya, terus membuka lapangan kerja, meningkatkan akses pembiayaan, mengembangkan UMKM, mengurangi kesenjangan ekonomi. Ya, di sini ada studi kasus ya, yang berada di salah satu sekolah. Sebuah koperasi di sekolah itu memiliki 500 anggota koperasi. Peserta ya? Peserta, 500 anggota pesertanya. Terus unit kerjanya itu KSP, simpan pinjam. Terus ada kantin, ada toko ATK ya. Nah, di sini saya bagi dua kelompok ya. Sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Untuk kelompok 1 diskusinya poin 1 dan poin 2, nomor 2. Nah, yang kelompok 2 diskusi nomor 3 dan nomor 4. Ya, silakan berdiskusi. Ya, baik. Untuk kelompok 1, siapa yang bisa menjawab diskusi tentang studi kasus ini? Pertanyaannya termasuk jenis koperasi apa yang berada di salah satu sekolah tersebut dengan kasus yang ini? Ya, sebutkan namanya. Ya. Ya. Jawabannya yaitu koperasi tersebut termasuk koperasi konsumen karena kegiatan utamanya menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggotanya seperti kantin dan toko ATK. Ya. Namun karena juga menjadi unit simpan pinjam, koperasi ini dapat dikategorikan sebagai koperasi berwirausaha atau bisa disebut berusaha, yaitu koperasi yang menjalankan lebih dari satu jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota. Ya. Baik, bagus. Jawaban yang sangat bagus. Selanjutnya yang poin nomor 2. Jawabannya itu pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah rapat anggota. Rapat anggota memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan koperasi, memilih dan memberhentikan pengurus serta pengawas, menyetujui dan memberhentikan pengurus serta pengawas, menyetujui laporan tentang penjawaban pengurus, menetapkan pembagian sisa hasil usaha atau biasa disebut SHU ya. Ya. Baik, terima kasih. Siapa tadi namanya? Yulia. Junior. Ya. Terima kasih ya Junior dari kelompok 1 sudah mewakili studi kasus diskusi nomor 1 dan nomor 2. Ya, untuk selanjutnya ya untuk kelompok 2. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yuni. Saya mewakili kelompok 2 dan menjawab pertanyaan nomor 3. Beberapa prinsip koperasi yang diterapkan dalam kasus tersebut antara lain yang pertama itu keanggotaan sukarela dan rendah karena koperasi terbuka bagi warga sekolah yang memenuhi persyaratan. Lalu yang kedua, pengelolaan secara demokratis melalui pengambilan keputusan dalam rapat anggota. Lalu yang ketiga yaitu partisipasi ekonomi anggota, yaitu melalui simpanan, transaksi di kantin dan toko ATK, serta pemanfaatan unit simpan pinjam. Lalu yang keempat, pendidikan, pelatihan, dan informasi dengan memberikan edukasi kepada anggota mengenai manfaat dan pengelolaan koperasi. Dan yang terakhir, kepedulian terhadap masyarakat karena koperasi mendukung kebutuhan warga sekolah. Ya. Itu yang nomor 3 ya. Yang nomor 4-nya siapa? Ya, silakan. Junior, terima kasih ya sudah menjawab. Ya. Bagaimana meningkatkan partisipasi anggota? Di sini ada 8 strategi yang dapat dilakukan, Ya. yaitu meningkatkan kualitas pelayanan koperasi, menyediakan produk yang lengkap dengan harga kompetitif, memberikan promosi atau potongan harga bagi anggota, mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai manfaat koperasi, memanfaatkan
Baik, terima kasih. Sudah terjawab semua ya diskusi 4 poin tersebut dijawab. Terakhir yaitu kesimpulan ya tentang koperasi. Kesimpulannya, koperasi merupakan badan usaha yang berasaskan kekeluargaan. Selanjutnya, jenis koperasi itu tadi sudah kita bahas dari awal ya. Itu ada koperasi simpan pinjam, produksi, konsumen, pemasaran, dan koperasi jasa. Untuk struktur organisasi tadi yang kita sudah bahas juga, rapat anggota itu berada posisinya paling teratas ya. Selanjutnya pengurus, pengawas, manajer, dan karyawan. Prinsip koperasi menjadi pedoman dalam menjalankan usaha secara demokratis dan berkelanjutan. Ini tagline atau ini ya slogan koperasi ya. Koperasi maju, anggota sejahtera, ekonomi Indonesia kuat. Baik, sudah selesai materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan kita dengarkan dapat dipahami dan dimengerti. Marilah kita tutup perkuliahan kita ini dengan membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian video pembelajaran ini dibuat dengan harapan mudah-mudahan memberikan wawasan kepada masyarakat dan pengetahuan tentang koperasi di Indonesia. Terima kasih juga kami ucapkan kepada LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten serta tim sertifikasi dalam hal ini LPSDM Universitas Pamulang dan juga dalam unsur pimpinan baik dekan, kaprodi, rektorat, dan lain sebagainya. Dan juga kami ucapkan kepada teman-teman dosen atau rekan sejawat yang telah mensupport saya dalam video pembelajaran ini, dan juga teman-teman mahasiswa serta tim atau kru yang terlibat dalam pembuatan video pembelajaran ini. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.